Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ucup. Saya Rifki Kurniansyah dengan uh, ini. Sorry, sebentar, Pak. Oke, saya Rifki Kurniansyah, Pak. Izin menyampaikan UTS untuk bisnis intelijen. Nah, saya bernama Rifki Kurniansyah dengan NIM 220101010105, yaitu bagaimana mensimulasikan tentang bisnis intelijen atau BI. Pertama, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Power BI Desktop. Nah, ini juga bisa masuk ke simulasi BI online dari Microsoft ya, Pak, tentunya. Oke, di sini saya sudah membuat sampel untuk BI-nya. Oke, oke, sorry. Sebelumnya ini saya close dulu. Sebelum saya akan menjelaskan dulu di dalam fungsi simulator BI analisis yaitu Power BI ini. Ini di sini ada untuk membuat laporannya, link report, kemudian dia bisa menghubungkan ke dalam OneLake, yaitu salah satu database Microsoft yaitu OneLake. Kemudian bisa menggunakan Excel workbook atau Excel, SQL Server, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan simple data, yaitu data dari finance yang disediakan oleh Power BI, Pak. Ini untuk penjualan barang. Nah, kemudian di dalamnya itu di sini ada home, yaitu di dalam home ada tab, ada get data segala macam, terus kemudian textbook buat menggambar. Kemudian di sini ada insert, insert new pack, misalnya new packnya tambah ini, pack 2, pack 3, pack 4. Kemudian ada new apa? New bar atau new visual. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti, menyesuaikan. Kemudian di sini field-nya bisa kita cari cross report atau seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian di sini ada paging report. Dan kita membutuhkan create paging report, connect report. Nah, ini mengarahkan ke visual dari data OneLake. Nah, sebelumnya ini bisa ini kan saya sudah buat tes simple, Pak, di dalam OneLake. Nah, ini bisa kita bikin paging report. Misalnya report pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Jadi bisa dijadikan satu. Oke, kemudian di sini ada modeling. Nah, modeling ini standar, Pak, untuk tabelnya. Sini kita bisa lihat tabelnya. Oke, kemudian ada optimize, ada view yang merubah table isinya. Nanti biar dijelaskan. Kemudian mungkin itu aja, Pak. Yang paling penting adalah build visual dan mungkin ini untuk propertiesnya ya. Compose item, ukurannya berapa, packnya. Pack 1, contoh misalnya kita bikin letter. Nah, dia bakal seperti ini. Tooltip ataupun custom bisa juga. Nah, saya menggunakan yang sini aja. Oke, sekarang saya mau buka project saya yang sudah saya buat, yaitu ada test sample PBIX, itu Power BI. Ya, oke. Oke, di sini saya sudah membuat simulasi, Pak, yaitu di mana simulasi simple, yaitu di sini ada sales, buyers, quarter, monthly, dan die. Jadi di sini artinya adalah bagaimana kita menampilkan sebuah grafik atau analisa data penjualan selama 1 tahun ya, selama per tahun gitu, per tahun bulannya November. Nah, ini ada grafiknya di sini bisa dilihat.
Mengapa saya menggunakan ini? Karena di sini untuk melihat bagaimana produk-produk penjualan itu terlihat dari tahun ke tahun per kuartal, kuartal 1 Februari, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, kuartal gitu. Oke. Nah, jadi kuarter itu satu kuarter itu ada 3 bulan ya Pak. Jadi ada 4 kuarter. Jadi kuarter satu itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ada 4 kuarter. Nah, kemudian di sini ada sum of gross sale yaitu adalah penjualan keseluruhan. Kemudian di sini ada sum profit by product. Di sini di mana produk yang terbanyak yang sering mendapatkan profit itu yang produk apa aja yang sering terjual. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada ratio, begitu diklik, nah dia akan menampilkan grafik penjualannya. Oke, kemudian ini klik, 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 klik. Nah, ini oke, kemudian di sini ada sum of year by product sama Pak kurang lebihnya produk tahunan di mana yang produk itu sering bertambah penjualannya sering keluar itu per tahun. Kemudian ini segmen departemen. Kemudian ini ada sold buyer yaitu penjualan produk yang apa namanya? Berapa banyak produk yang keluar per tahun yaitu tahun 2013 dan tahun 2014 berarti lebih banyak tahun 2014 sebanyak 76%, sedangkan tahun 2013 itu sebanyak 23%. Kemudian di sini some year by discount band. Nah, ini mungkin ketetapan diskon yang pernah diberikan itu paling banyak di diskon medium. Nah, itu sebanyak 36%. Nah, diskon tertingginya pun di sini terlihat sebanyak 35%. Jadi dalam eh, melakukan penjualan ini terdapat beberapa diskon yang bisa dilihat persentasenya. Kemudian di bawah sini itu ada sum of profit by segment. Jadi di sini ada segmen-segmen mana aja yang profitnya lebih besar, pendapatan lebih besar. Contoh ini government, small business, channel, minimarket, enterprise. Ya, itu di sini yang terbanyak adalah government. Sorry. Oke. Nah, setelah itu di sini saya masukkan untuk list total pendapatannya. Di sini ada segmennya, kemudian ada list produknya pada segmen. Misalnya segmen kereta, Pasio, ini kereta partner, ada Pasio, ada kereta, ada Pasio, Pasio, kemudian FTT, nama-nama produknya, kemudian di sini sum di sini ada sum of unit sold, yaitu ada unit yang keluar. Nah, total ada sekian unit. Kemudian di sini ada sum of sales, yaitu adalah total penjualan. Kemudian sum of profit, profit pendapatannya, tahun tahun penjualan. Kemudian diskonnya ada berapa yang pernah diberikan dari keseluruhan. Kemudian grocery salesnya ada berapa? Maksudnya eh, 127 931 598. Nah, ini untuk gross sale-nya. Kemudian ada bulan saya tambahkan di sini, bulan dari bagaimana dia melakukan penjualannya. Mungkin itu Pak untuk simpelnya di Power BI ini sangat membantu untuk melakukan bisnis intelijen ini karena dia support semua model dan dia juga bisa melakukan relationship database. Nah, di mana relationship database ini bisa saling mengaitkan, nah dia maka otomatis akan langsung membaca gitu. Di sini ada tabelnya untuk melihat tabel yang dikonekkan ke dalam Power BI. Nah, kemudian di sini kita coba lihat hmm, bisa oke, publish. Oke, di dalam publish ini kita bisa langsung mungkin ini harus login dulu ya Pak ya, login menggunakan apa email organisasi ataupun email kuliah, email kampus. Cuman karena saya
tidak dapat email kampus, jadi saya memakai email organisasi baru untuk bisa mengakses report dari BI. Untuk mengekspor data pada BI, kita dapat melakukannya di sorry, view. Oke, export. Nah, di sini kita bisa ekspor Power BI template ataupun ekspor PDF. Oke, kita coba ekspor PDF. Nah, ini hasilnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Nah, mungkin itu untuk penjelasan saya. Kemudian saya juga mencoba untuk membuat BI sendiri. Ah, ini saya hapus dulu. Jadi saya coba membuat BI sendiri menggunakan PHP language. Ini hanya sampel aja, Pak. Dan saya sudah konekin. Oke, CDBI kode. Oke, di sini saya menggunakan vendor PHP untuk membaca PHP Excel untuk membaca apa namanya dari Excelnya buat masukkan ke produk ke dalam sistem BI saya yang sampel. Nah, di sini saya menggunakan apa JavaScript untuk melakukan membuat grafik JavaScript dan kemudian saya menggunakan satu komponen yaitu Chart.js dan Chart.js plugin data label. Nah, di sini bisa saya mendapatkan referensinya di Google. Nah, di sini saya membuat skripnya, di mana skrip ini membaca database saya yaitu Navigat. Nah, sini saya sudah sesuaikan juga beberapa fungsi-fungsinya, Pak. Nah, sini jadi di dalam sini saya ada 3 uploadan yaitu upload data produk. Begitu kita upload data produk, maka dia otomatis datanya akan bertambah jika datanya berbeda. Jika datanya berbeda dia akan menginsert, jika datanya sama dia akan bertambah. Nah, di sini ada pertama kita get data dulu yaitu membaca database. Kemudian di sini ada upload data produk. Nah, di sini dia membaca Excel. Kemudian saya split, baru saya keluarkan filenya, datanya, baru saya masukkan ke pakai metode for each, membaca perulangan data, kemudian saya insert data. Nah, untuk database-nya itu saya menggunakan, nah ini ada 3 database, itu data produk. Nah, ini kategori produk harga stok, kemudian tabel vendor yaitu tanggal pembelian produk, jumlah, harga, total harga vendor A. Pengeluaran barang, tanggal, produk, jumlah, dan tujuan. Nah, kemudian saya coba jalankan localhost BI. Oke. Nah, di sini saya buat sedikit contoh simple business intelligence di mana di sini penjualan ini total barang di dalam gudang. Misalnya Samsung Galaxy dia ada berapa banyak, ini ada berapa banyak, kemudian ada total barang by kategori. Smartphone ini total ada berapa, laptop ada berapa, kemudian televisi ada berapa, peralatan mesin ada berapa. Ini dashboard inventory, Pak. Izin. Kemudian barang paling laku, oh Xiaomi ini paling laku, Vivo, Oppo dan lain-lain. Kemudian di sini ada toko B, toko C, toko F. Nah, berarti penjualannya dia berapa persen, apa nama dapat pengirimannya berapa persen, toko A, toko B, toko C, dan toko F. Nah, di sini ada barang sering dibeli, yaitu ini bisa terlihat barang yang sering dibeli. Kemudian di sini ada total vendor, total store, kemudian ada total quantity per store. Jadi store tersebut tuh mempunyai quantity berapa.
total stoknya keseluruhan gitu. Mungkin ini bisa saya kembangkan lagi di mana total quantity store ini berdasarkan produk-produknya. Jadi store A produknya apa aja, totalnya berapa. Mungkin saya bisa tambahkan itu Pak. Izin. Oke, kemudian saya coba untuk melakukan upload. Nah, ini kan contoh produknya kan ini mesin jahit ya kalau saya salah typo nih. Saya ingin mengupload satu produk yang mesin jahit ini ada 50. Saya mau saya sudah menyiapkan template untuk Excel-nya, CSV-nya. Contoh di sini produk. Nah, produk ini mesin jahit tadi udah ada, berarti tadi 50, saya mau tambah mesin jahit itu sebanyak 100. Kemudian di sini ada kategori baru yaitu kategori perkakas elektronik. Oke. Mesin bubut. Nah, mesin bubut X102. Harganya 30 juta. Nah, ini saya bikin sekitar 20 unit. Oke, setelah itu saya save. Nah, nah di sini saya coba upload produknya. Open, kemudian saya upload. Oke. Di sini kita bisa lihat Pak, penambahannya kita mempunyai mesin kopi yaitu bertambah jadi 100 unit. Kemudian di sini mesin bubut ada 20 unit. Nah, kemudian di sini smartphone juga bertambah mesin bubut. Total kategori bertambah itu mesin bubut sekitar 20 unit. Mesin jadi 170. Nah, ini juga dari nah, oke, itu untuk produknya. Kemudian untuk pembeliannya Pak, izin untuk pembelian ke vendor. Oke, saya mau beli tadi mesin bubut. Kita pertama sekian masih manual Pak, yaitu sabar, sabar. Oke, kita produk. Oke, ini mesin bubut X bat. Oke, ini kita masukin. Nah, ini mau saya tambahin sekitar 5. Nah, ini kita mau beli ke vendor baru, Pak ya. Ini harga per unitnya itu mungkin ini bisa dikembangkan lagi, Pak. Oke. Ini kan tadi vendornya kan cuma sampai saya bikin vendor baru. Vendor P. Oke, di sini saya save. Kemudian saya jalankan lagi. Saya upload pembelian. Upload pembelian. Kemudian saya upload. Oke, di sini sudah bertambah transaksi pembeliannya, yaitu ada toko, sorry, oke, ini, bentar, oke, ini ada error Pak, mungkin nanti saya perbaiki, seperti itu, jadi dia begitu ada pembelian ke vendor, nanti dia vendornya akan bertambah di sini, vendor T atau vendor yang lain. Nah, kemudian untuk pengeluaran barang ke store. Nah, ini saya membuat juga format. Jadi untuk pengeluaran, salah ini microwave di sini toko A B C D F. Saya mau ganti ada toko E, ada toko G, ada toko I. Oke, saya mau menambah pengeluarannya. Oke, di sini saya menambah pengeluaran. Berarti tadi saya nambah toko E, toko G, dan toko I. Nah, di sini terlihat. Kemudian di sini bisa kita lihat toko E, toko G, dan toko I. Seperti itu, Pak. Izin untuk BI mungkin seperti ini aja UTS saya Pak. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang salah ataupun
dalam melakukan simulasi Power BI ini ada yang tidak sesuai dalam UTS. Terima kasih Pak Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.